benar saya konsentrasi. Terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan saja tentang apa itu saham, kemudian sukuk, kemudian juga reksadana dari sisi substansinya saja. Jadi saya akan membuat penjelasan sebenarnya singkat tentang saham di Jakarta. beserta ilustrasinya. Jakarta ini yang antara Sidang Tigo. Terus sih dan Jakarta. Antara itu lu ya kono. Ambek Rebu. Ini apa itu jenenge rencana satu abad tahun Selasa. Dan Selasa ini sedang harian Surya Dewi sedang yang pertama adalah saham sedang gabungan kelihatan media Selasa isu sedang atau bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham syariah adalah saham yang memenuhi prinsip syariat. Saham perusahaan terbuka dengan tujuan pertama untuk mendorong perusahaan dan kedua untuk investasi di sektor keuangan. Ini saya berikan satu ilustrasi. Naraya Abdul ini ada sebuah perusahaan, misalnya adalah satu kali datang yang didirikan oleh 3 orang A, B, dan C dengan modal 1 miliar. Efisiensi. A menyetor modal 500 juta atau 50%, kemudian B menyetor 300 juta 30%, dan C 200 juta atau 20%. Kepemilikan perusahaan itu diwujudkan dalam lembar saham, misalnya di mana jumlah lembar sahamnya adalah sampai 5 lembar, masing-masing lembar adalah Rp1.000. Jadi 1 juta lembar, kemudian satu lembarnya adalah Rp1.000. Maka kepemilikannya, jadi ini kepemilikan perusahaan itu adalah A memiliki 500.000 lembar, B 300.000 lembar, dan C adalah 200.000 lembar. Jadi ini saham itu sebenarnya sama saja dengan misalnya kita bertiga atau berdua, saya berdua kita mendirikan perusahaan misalnya 500 juta dengan 500 juta, tapi bukti kepemilikannya diwujudkan dalam lembaran, di mana satu lembarnya adalah nilainya Rp1.000. Sehingga nanti kalau misalnya saya ingin kepemilikan saya pindahkan sebagian, maka saya cukup memindahkan lembar saham tadi itu saya pindahkan ke orang lain. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, setelah perusahaan berjalan, misalnya, kemudian perusahaan itu memiliki keuntungan. Yang tadi modalnya 1 miliar, karena keuntungan itu tidak dibagi, maka misalnya untungnya 500 miliar, maka kemudian nilainya menjadi 1,5. Nah, maka kalau tadi itu satu lembar tadi itu Rp1.000, berarti ketika nilai modalnya dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar, maka hakikatnya satu lembar tadi yang awalnya 1.000 menjadi 1.500. Jadi sederhana begitu saja sebenarnya. Ya, jadi ketika kemudian menjadi 1.500 menjadi 1,5 miliar, dalam pemilikannya, maka kalau pemilikannya kan menjadi mamluk Dewi Langkusum, didol menjadi lojong pada orang lain. Untuk jauh saudara banyak kan untuk keluar. Kalau pabrik itu artinya
perusahaan itu menawarkan saham kepada Tapi kalau di pihak industri lain. bentuk Kepada pihak lain. dijual Ini menambah modal masalah. dari 1 miliar misalnya menjadi 1,5 miliar. Berarti Cuman negara ada tambahan. kalau di dalam anu nek mangkul atau gareng mangkul Maka komposisinya yang Gareng 500 mangkul juta ono misalkan malah ditawarkan kepada orang lain. Kalau Maka jarul boleh membeli. Isma. Nah, maka komposisinya berubah. Selain Kalau mangkul itu ada. 50%, 30%, 20%, karena nilainya 1 miliar. Ya sekarang menjadi 1,5 juta lembar. Maka komposisinya yang pegang tadi 500 lembar, bisa sih, isinya 50%, sebelum sekarang dijual menjadi kita 500 per popo. 1,5 juta. Berarti menjadi 33,3%. Jadi kalau modalnya tadi awalnya 1 miliar, menjadi 1,5 miliar. boleh langsung dijual boleh. Orang punya 500 juta kan awalnya 50%. Sekarang total modalnya menjadi 1,5 miliar, sehingga 500 juta menjadi sepertiga saja. Jadi menjadi 33,33%. Lalu publik, ya, publik itu artinya bukan A, bukan B, bukan C, adalah 500.000 lembar, adalah sudah sepertiga. Dengan prospek yang bagus dan melihat laporan keuangan, maka posisi saham saat ini adalah, ya, ini nilai buku per saham adalah 1.500. Jadi kalau misalnya gini, kalau perusahaan itu nanti itu di namanya saham itu kan dari misalnya menjadi 1,5 miliar, perusahaan juga bisa punya prospek. Perusahaan yang kedepannya bagus, ya berarti nanti orang berani membeli saham yang tadinya itu 1.000 bisa 2.000, kalau di pasar sekarang bisa sampai 10 kali lipat. Karena misalnya prospeknya seperti contohnya yang barusan ini kan ada misalnya Bukalapak ya. Bukalapak itu awalnya satu lembar hanya Rp22. Tapi karena dianggap Bukalapak itu ke depan nilainya itu sangat bagus, sangat menjanjikan, orang mau membeli satu lembar yang awalnya Rp22 itu menjadi Rp850, sehingga menjadi naik 40 kali lipat lebih. Itu yang terjadi di pasar. Nah, untuk menentukan harga jual saat IPO, ini saat penawaran, maka perusahaan membandingkan dengan saham emiten di luar. Jadi misalnya kalau saya misalnya perusahaan telekomunikasi, saya ingin menjual satu lembar yang nilainya tadi awalnya Rp1.000, kira-kira harganya berapa? Maka saya melihat perusahaan yang sama dengan saya di pasar itu rata-rata harganya itu berapa kali lipat dari nilai bukunya, gitu ya. Kalau tadi awalnya 1.000, di luar itu ternyata kok harganya 5.000 misalnya. Ya, kalau yang 1.000, 5.000, maka kalau saya mau jual, saya tawarkan 1.000 ini ya mungkin 4.000 atau mungkin 3.000 gitu ya. Itu artinya nilai sahamnya menjadi 3 kali lipat daripada nilai aslinya. Itu bisa terjadi. Ya. Bahkan kalau sekarang di pasar ada yang sampai 10 kali lipat, 15 kali lipat, karena prospeknya bagus. Ini saya contohkan di sini. Misalnya rata-rata perusahaan sejenis, ya, perusahaan sejenis, harganya di pasar adalah berapa kali lipat? 3 kali lipat. Ya, 3 kali lipat dari nilai yang bukti. Maka Jadi misalnya saya kalau mau go public, kalau perusahaan dari go public ditawarkan 2 kali lipat, sehingga supaya banyak aset yo. maka dalam contoh ini saat terjadi terjual ke pasar, maka akan ada uang masuk sebesar 500 miliar kali 3.000, yaitu 1,5 miliar. Jadi artinya meskipun ya, jadi misalnya ini asetnya tadi itu sebenarnya adalah 1,5 miliar, berarti satu lembar kan 1.500. Banyak yang Tapi menjadi kalau mau saya jual, masalah sering duku saham itu nggak tahu orang berani jumlahnya membeli barangnya dari itu berapa. kalau Seperti lihat perusahaan itu sekarang yang cepat. beredar di internet menjual saham, Maka orang membeli berani sahamnya membeli pendaftaran, misalnya ya, Rp3.000. itu kan nggak harus Mungkin ada orang berani berapa membeli 5.000. barangnya berapa kan banyak cenderung. Nah ini Itu sebenarnya masalah. Jadi kenyataannya memang di pasar itu seperti itu. Dan Maka sing saham caranya, sing kira-kira, pakai internet caranya itu ketika nanti ketika ada uang masuk dan ternyata laku lebih tinggi daripada nilai yang sesungguhnya, istilahnya itu dikatakan sebenarnya sebagai bukan namanya itu, masalah jualnya Nah, sahamnya enggak, tapi yang
penjualan pertama yang namanya buat itu ilegal adalah dulu. pasar perdana. Jadi perusahaan jika mau nambah modal, Barangnya dibeli dia kae nek dibeli ya. siapa Ya anu yang kono usaha, aplikasi kono. maka ketika Sing sahamnya iku sing laku, uang itu masuk ke banyak penipuan. perusahaan. Itu disebut namanya pasar primer atau pasar perdana, yaitu hubungannya antara perusahaan yang butuh modal Nek jelas ya Pak Sami Freeport, ya Sami. Apa yang di marketing dan ini jelas. namanya pasar Nek di internet saham berikutnya, barang yang kita nggak tahu. setelah perusahaan itu menjual saham Nah itu publik, mulai yo maka mulai kono istilahnya namanya naik turun saham harga itu sesuai dengan dicatatkan kono. di pasar modal. Namanya Nah itu yo leasing. penipuan Jadi kalau tadi horor. contohnya kan ada 500.000 lebah yang dijual ke publik, lalu dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah dicatatkan, maka di pasar itu memfasilitasi transaksi bukan lagi antara perusahaan dengan investor, tetapi antara investor dengan investor. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya dan ya dengan itu juga investor di pasar modal, saya tadi punya saham yang misalnya PTX, nah dengan yang beli. Jadi tawar menawarnya bukan lagi antara antara investor dan perusahaan. Jadi kalau contoh laku dan terjual itu nggak ada kaitannya sebenarnya. Artinya tidak ada uang masuk ke perusahaan. Jadi seperti saya punya saham, lalu ini saya pindahkan ke Masalah sih itu. Saya itu mang sing anu niku sing gak jelas sih enggak maka saya tidak ada lagi uang masuk ke perusahaan. Jadi ini antar investor. Itu namanya di pasar modal, pasar sekunder namanya. Disebut namanya pasar sekunder. Nah, bagaimana sistemnya? Ya, itu disebut namanya sistem lelang berkelanjutan, yaitu kalau di pasar itu ya karena menggunakan teknologi, ya, maka penawaran itu langsung muncul. Ya. Jadi misalnya ini contoh ya, saham X itu ditawarkan di harga 1.000, itu langsung kelihatan berapa orang yang ingin menjual di harga 1.000, berapa saham. Ada yang 1.025 karena satu tipnya itu 25, satu kenaikan ya. 1.025, ada 1.050, ada 1.075. Itu yang menawarkan. Yang ingin membeli itu mungkin ada di 975, ya, 950, 925, kan nggak ketemu. Nah, kalau kapan itu transaksi terjadi adalah ketika harga, ya, misalnya kalau yang ingin beli, wah ini kalau kok nggak ada yang nawarkan di 975, adanya di 1.000. Karena saya ingin membeli saham itu ya, saya naikkan penawaran ke 1.000, maka terjadi penjualan. Nanti kalau yang ditawarkan 1.000 habis, ya, kira-kira akan ke bawah atau ke atas? Tergantung lebih banyak yang orang ingin beli, apa lebih banyak orang yang ingin jual. Kan adanya orang ingin jual di 1.025, adanya orang beli tadi 1.000 udah habis. Ya mungkin berpikir akan menaikkan penawaran di 1.025 atau yang 1.025 saking ingin cepat dapat uang diturunkan ke 1.000, lalu terjadi transaksi. Jadi transaksi ini terjadi antar investor. Kemudian dulu saham itu diwujudkan dalam lembaran. Ya, jadi ada lembarannya. Jadi kalau setelah transaksi terjadi, maka kemudian lembarannya dipindahkan. Tapi sejak tahun 2000-an itu pasar modal menggunakan istilah namanya scriptless, yaitu tanpa lembaran. Lembarannya cukup dicatat. Ya, seperti kalau kita punya uang kan nggak perlu dalam bentuk uang, tapi uangnya tercatat di sistem. Ya. Nah, di pasar modal antar investor ini sekarang itu masing-masing investor itu punya dua rekening, satu rekening saham, satu rekening uang, ya. Satu rekening saham, satu rekening uang. Kemudian di pasar modal itu ada namanya clearing penjaminan efek, itu namanya perusahaan yang jasanya itu menjamin orang yang jual pasti dapat uang, orang yang beli pasti dapat barang. Itu namanya KPI, ya, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, sistemnya, ya ini mungkin yang kalau di pasar modal itu namanya penyelesaiannya itu T+2. Ya. Artinya kalau misalnya saya beli hari Senin, ya, maka orang yang jual itu baru dapat uangnya hari Rabu, karena T+2.
Jadi hari Rabu baru ada. Tetapi sebenarnya uangnya sudah ada, yaitu ada di KPI, dikirim penjaminan APK Indonesia, cuma baru ditransfer ke rekening penjual itu adalah T+2. Nah ini kalau MUI itu menyatakan ini adalah sebenarnya adalah istilahnya itu obat murni. Secara hukum barang itu sudah milik saya. Jadi meskipun jam 10 tadi saya beli, barangnya langsung masuk, tapi di sana sebenarnya belum terbayar karena uang itu masih ditahan oleh KPI. Baru 2 hari baru dibayarkan, tapi sudah boleh dijual kalau karena dianggap itu obatnya obat hukum. Jadi secara hukum sebenarnya saya sudah milik saya karena uangnya sudah ada, tapi ada di perantara KPI. Nah, jadi kira-kira saham itu sebenarnya ya seperti itu. Jadi cuma kemudian saham yang syariah itu yang mana? Ya, ini kemudian kalau kita lihat yang di Indonesia ya itu kan ada fatwanya MUI ya. Itu ada yang penting usahanya itu tidak maisir dorong berbelit ya. Kemudian tidak haram ya. Kemudian ada lagi kalau di istilahnya itu di kriteria. Kalau di Indonesia itu perusahaan itu tidak punya utang berbasis bunga melebihi dari modalnya. Itu kalau di fatwa MUI. Lalu oleh OJK dibuat aturan utang yang berbasis bunga tidak lebih dari 82,5% terhadap total aset. Jadi kalau utang maksimal adalah 45 berarti modal. Misalnya modal modal 55, utang berbasis bunga maksimal adalah 45. Itu ketentuan dari OJK. Yang kedua, tidak memiliki pendapatan non halal lebih dari 10%. Kalau di Indonesia, kalau Malaysia 5%, di Amerika 5%, tapi di Indonesia MUI itu menggunakan 10%. Ya, kalau saya baca alasan mereka itu ya konsepnya adalah memisahkan ya, yang haram dari halal. Gitu. Nanti itu ada mekanisme lagi, yaitu namanya penyucian. Jadi misalnya begini, perusahaan misalnya Telkom misalnya. Telkom itu mungkin punya pendapatan non halal karena dia menempatkan dananya misalnya di bank, ya, lalu mendapat bunga. Tapi misalnya cuma 6%, gitu ya, 6%. Maka Telkom termasuk saham yang boleh dibeli oleh umat Islam kalau ketentuannya MUI ya, masuk daftar efek syariah. Nanti ketika mendapatkan dividen, maka yang 6% harus dikeluarkan, gitu. Jadi namanya membersihkan yang non halal tadi, ya karena alasannya kalau di Indonesia ini perusahaan yang mendeklar perusahaan syariah dan mencatatkan di bursa itu hanya 4, hanya BRI Syariah atau BSI sekarang, kemudian Panin Syariah, Amjuda Syariah, kemudian Bukopin Syariah dan satu perusahaan asuransi. Yang lain adalah perusahaan yang kebetulan memenuhi kriteria-kriteria oleh Majelis Ulama Indonesia tadi. Ya, sehingga itu dianggap sebagai saham. Ya jadi kira-kira seperti itu ya. Transaksi di pasar modal 10%. Kalau nanti itu ya di jalan bank sahamnya 6%, nanti yang 6% harus dicucikan. Ya mekanismenya ya. Jadi kalau di pasar modal itu ada namanya sekuritas sebagai broker. Apa itu jenenge? Kalau saya insentif di pasar modal, sing penting ainihi kan maka saya melalui broker. Ada sekarang nggak iso Broker nggak jadi praktek nomor konek duit dari siji itu sih. Jadi saya mendapati broker, kemudian kalau saya membeli melalui teknologi yang terhubung yang dimiliki oleh broker. Ya. Jadi kira-kira itu yang untuk menyucikannya. Nah, ini caranya hakikatnya seperti itu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan yang berkaitan sama atau saya selesaikan dulu. Dikeluarkan itu berarti harus di. Yang kedua adalah suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi di atas aset yang dijaga. Suku itu pada awalnya sebenarnya berobligasi. Jadi obligasi itu adalah surat utang. Misalnya begini, saya perusahaan, ya, saya ingin
memperoleh tambahan modal misalnya 10 miliar. Lalu saya mengeluarkan surat utang. Surat utang dalam bentuk istilahnya surat berharga. Misalnya per lembarnya nilainya misalnya adalah 10 juta. Lalu orang membeli surat utang itu 10 juta. Nanti saya beri bunga setiap tahun misalnya 10%. Ini namanya obligasi. Nah, saat jatuh tempo pemegang obligasi menukarkan kembali ke perusahaan, lalu 10 jutanya saya kembalikan. Nah, karena ini berbasis bunga, ya, maka ini tidak sesuai syariat. Lalu diinisiasi bagaimana perusahaan yang butuh modal bisa memperoleh modal tetapi tidak menggunakan bunga. Maka diciptakanlah yang namanya sukuk. Sukuk itu syak, ya, sukuk ya. Jadi nah konsepnya bagaimana? Ya, ini macam-macam. Satu contoh misalnya ada sukuk ijarah. Jadi kalau sukuk ijarah itu begini macam-macam juga, macamnya banyak banget. Tapi misalnya satu contoh sukuk ijarah sebenarnya begini. Misalnya matahari itu ingin menyewa misalnya kalau Surabaya misalnya tunjungan plaza, misalnya satu lantai. Misalnya satu lantai itu untuk 3 tahun adalah 100 miliar. Matahari tidak punya uang. Maka kemudian matahari ini akan menerbitkan sukuk ijarah. Caranya gimana? Caranya ada dibentuk satu wakil namanya NPT. Itu adalah satu perusahaan yang menjadi wakil investor. Nah, perusahaan ini, ya, jadi NPT ini menyewa ke kunjungan plaza. Nyewanya berapa? Misalnya nyewanya adalah 3 miliar. Ya, nyewanya 3 miliar. Lalu oleh sekumpulan investor yang diwakili oleh MCG tadi disewakan ke matahari dengan ditambahi keuntungan, misalnya menjadi 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Misalnya menjadi 150 miliar. Ya. Yang 150 miliar itu yang 50 miliar dibayar dalam 5 tahun, tiap tahun adalah 1 miliar, dan 10 miliarnya 100 miliarnya itu adalah pada tahun terakhir. Maka dibuat seperti itu. Ya, ini namanya sukuk ijarah. Jadi investor menyewa tunjungan plaza sebesar 100 miliar, disewakan ke matahari 150 miliar, ya. Yang 10 miliar itu menjadi, yang 50 miliar itu menjadi premi dibayar setiap tahun 10 miliar. Lalu yang 100 miliarnya nanti dibayar di belakang. Itu namanya sukuk ijarah. Kalau yang sukuk ijarah pemerintah itu sebenarnya adalah dari bahasa Bayrul Wafak plus ijarah. Jadi pemerintah punya gedung, misalnya adalah gedung Kementerian Keuangan. Lalu gedung ini dijual nilai manfaatnya, jadi bukan gedungnya secara langsung ya, tapi nilai manfaatnya dijual kepada investor dengan janji 5 tahun lagi akan dibeli kembali oleh pemerintah dengan harga yang sama, misalnya 5 triliun. Jadi nilai manfaatnya dijual ke investor senilai 5 triliun. Lalu oleh investor disewakan kembali kepada pemerintah karena pemerintah masih butuh gedung itu. Misalnya setiap tahunnya biaya sewanya adalah 10%. Ya, maka setiap tahun ya, investor akan memperoleh pembayaran sewa senilai 10% dari 5 triliun. Jadi 500 miliar sampai 5 tahun. Tahun kelima dibeli kembali oleh pemerintah dengan 5 triliun. Itu namanya juga sukuk ijarah, tetapi sebenarnya itu adalah berikutnya lagi contohnya adalah sukuk mudharabah. Jadi sukuk mudharabah ini yang banyak itu adalah mudharabah misalnya fakih ad-dur. Jadi contohnya begini, misalnya perusahaan pengelola jalan tol ya, Jasa Marga misalnya. Jasa Marga itu mau membangun jalan tol. Jasa Marga tidak memiliki uang, misalnya butuh uang misalnya 5 triliun. Maka dia mengeluarkan surat berharga, ya, sukuk,
namanya sukuk mudharabah. Ya, maka investor menanamkan modal, ya, misalnya nilainya 5 triliun ke jasa marga, kemudian digunakan untuk membangun tol, ya, kerjasamanya misalnya ini nanti 20 tahun misalnya begitu, digunakan untuk membangun, nanti setelah selesai kemudian dioperasikan, maka pendapatannya dibagi hasilkan. Misalnya setahun misalnya dapat 500 miliar atau kalau tadi misalnya nilai 5 triliun misalnya dapat 500 miliar misalnya. Lalu dibagi 50-50, 50% untuk jasa marga, 50% untuk investor. Nah, maka ini menjadi premi. Tapi jasa marga kan inginnya tahun ke-20 atau tahun ke-10 itu menjadi miliknya. Maka kan tadi mendapatkan 250 miliar, 250 miliar, yang 200 miliar digunakan untuk mengembalikan modal mudharabahnya. Ya. Tapi ini tidak langsung dibayar biasanya, itu hanya namanya sinking fund, yaitu disimpan 200 miliar, 200 miliar, 200 miliar. Nah, nanti mungkin pada tahun ke-15 atau ke-20 ini sudah senilai dengan uang mudharabahnya, lalu dikembalikan. Maka saat itu terhenti. Maka disebut namanya mudharabah mutahiyah hutang. Itu apa namanya? Lama bakal bahwa firmakirin. Nek bab dhewe pinter kuwi katanya kan. Jadi itu sama aja dengan misalnya saya misalnya punya sewa penyewaan mobil, dengan punya mobil, investasi mobil 100 juta. Ayo punya caranya. Lalu ada hasilnya, misalnya setiap bulan 10 juta. Lalu saya bagi dua, 5 juta dengan 5 juta saya. Tapi kan saya pengen ini nanti misalnya 5 tahun jadi milik saya, maka yang 5 juta saya simpan. Nanti ketika totalnya 100 juta, ini saya kembalikan uang mudharabahnya yang 100 juta, maka mobil ini menjadi milik saya. Itu kira-kira gambarannya yang sukuk mudharabah mutahiyah bil famil, kira-kira seperti itu. Itu sukuk ya. Kemudian yang ketiga saya kira singkat reksadana syariah. Reksadana itu adalah namanya kontrak investasi kolektif. Jadi saya misalnya fund manager, saya punya keahlian untuk mengelola uang. Lalu saya menawarkan ke ke masyarakat. Saya punya keahlian untuk mengelola uang. Silahkan berinvestasi ke saya. Ya. Misalnya pada saat saya buka investasi, ya, kemudian setiap investasi itu saya menggunakan namanya unit penyertaan, yaitu per unit Rp1.000. Maka kalau jaringan investasi ke saya 1 juta, berarti punya 1000 unit. Gitu ya. 1 unit 1000. 1 unit penyertaan namanya Rp1.000. Jaringan investasi 1 juta berarti 1000 unit. Nah, tapi uang ini miliknya banyak orang. Misalnya totalnya adalah 1 miliar. Ya, 1 miliar. Kira-kira sebulan kemudian, ya, kan ini saya investasikan, saya belikan saham, ada yang saya investasikan ke misalnya sukuk, tapi contohnya misalnya saham saja, namanya reksadana saham. Saya investasikan ke saham dengan akad yaitu ujroh. Ya, jadi saya mendapatkan fee sebesar 1% per bulan dari total uang yang saya kelola. 0,1%. Nah, di akhir bulan misalnya uang 1 miliar tadi ternyata ketika saya pegang saham, harga sahamnya sudah naik menjadi 1,1 miliar. Nah, misalnya dengan tadi kan punya 1 juta, saya lalu ingin dicairkan, maka dengan datang ke saya, ini investasi saya ambil. Nah, maka saya hitung. Kalau tadi itu nilainya 100.000 dari 1 miliar, karena sekarang sudah 1,1 miliar, berarti kan per lembar menjadi 1.100. Tapi kan saya ada fee, jadi ada fee 0,1%. Setelah saya kurangi 0,1%, lalu saya kembalikan. Jadi istilahnya namanya diambil kembali. Jadi reksadana kira-kira seperti itu saja, nggak ada
tidak rumit. Hanya saja aturannya bahwa saya sebagai fund manager hanya boleh menginvestasikan sesuai dengan klausul yang saya buat. Misalnya reksadana saham itu saya sudah buat aturan 80% nanti ke saham yang kategorinya ini, 20% harus ke bank syariah supaya kalau ada yang mencairkan nanti bisa segera saya bayarkan. Jadi reksadana seperti itu. Nah, reksadana saya apa? Yaitu semua investasinya pada instrumen atau produk keuangan yang sesuai syariah. Kalau saham syariah, kalau juga berarti di bank syariah. Kalau misalnya obligasi berarti di sukuk yang sesuai dengan syariah. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kira tidak rumit. Maka kalau yang reksadana itu tidak bisa diperjualbelikan. Yang bisa adalah ditarik kembali dari saya sebagai fund. Saya kira itu ya sederhananya 3 produk itu yang saya kira saat ini menjadi ini tahun ini ya, dalam 1 tahun ini investor misalnya